Ada satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh banyak orang Kristen. Jika Alkitab adalah satu-satunya otoritas, kenapa orang-orang yang sama-sama mengikutinya bisa memiliki ajaran yang sangat berbeda, bahkan bertentangan tentang baptisan, ekaristi, dan keselamatan? Inilah krisis yang dialami oleh seorang mantan pendeta Lutheran bernama Aaron Gunsaulus. Kisahnya bersama dengan meningkatnya jumlah orang yang masuk Katolik di Amerika pada tahun 2026 membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali dasar ajaran sola scriptura. Aaron Gunsaulus dibesarkan dalam tradisi Lutheran dan melayani sebagai pendeta selama 15 tahun di Gereja Reformasi Kristen. Ia mengakui bahwa dulu ia cukup anti terhadap Katolik. Namun setelah masa pandemi COVID-19 dan berbagai masalah keluarga, ia merasa lelah secara mental dan rohani. Ia mulai bertanya, kalau Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri, kenapa orang Protestan tidak bisa sepakat tentang arti yang jelas? Tanpa otoritas pengajar yang hidup, setiap orang akhirnya menjadi penafsir utama bagi dirinya sendiri. Akibatnya, muncul banyak perbedaan dan perpecahan. Inilah krisis utama dari sola scriptura. Perubahan besar terjadi saat ia mulai membaca tulisan para bapak gereja awal. Ia menemukan bahwa orang Kristen abad kedua tidak memahami Alkitab seperti kebanyakan Protestan modern. Mereka percaya pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, menghormati Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah, mengajarkan bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus secara nyata. Semua ini sudah ada jauh sebelum struktur kepausan seperti sekarang berkembang. Ini membuatnya sadar bahwa tidak masuk akal jika Roh Kudus dianggap diam selama 1.500 tahun, lalu baru bekerja setelah munculnya mesin cetak. Perjalanan ini akhirnya membawanya pada Rosario. Awalnya, seperti banyak Protestan, ia mengira Rosario mengalihkan perhatian dari Yesus. Tapi kemudian ia memahami bahwa Rosario sebenarnya adalah doa yang berfokus pada kehidupan Kristus, kelahiran, penderitaan, dan kebangkitannya. Rosario adalah meditasi yang berulang dan terarah, bukan pengganti Kristus. Bahkan tokoh reformasi seperti Martin Luther dulunya juga memiliki devosi kepada Maria sebelum perpecahan semakin tajam. Bagi Gunsaulus, Rosario menjadi sesuatu yang nyata dan membantu. Ia, istrinya, dan 2 anaknya akhirnya masuk ke gereja Katolik saat malam Paskah. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Setelah mendengar kesaksian mereka, 4 pasangan dari gereja lamanya beserta anak-anaknya juga ikut menjadi Katolik. Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi pada dirinya. Di tahun 2026, ada peningkatan besar jumlah orang yang masuk Katolik. Keuskupan Newark memperkirakan kenaikan sekitar 30%. Keuskupan Oklahoma City melaporkan peningkatan 57% orang yang belum dibaptis menjadi Katolik. Sementara itu, banyak gereja Protestan utama justru mengalami penurunan. Laporan tahun 2025 menunjukkan sekitar 15.000 gereja mungkin tidak mampu lagi membayar pendeta penuh waktu. 15.000 lainnya menuju penutupan. Kurang dari 15% orang Kristen Amerika sekarang berada di gereja Protestan utama. Lalu, apa yang bisa dipelajari dari semua ini? Jawabannya bukan hanya debat teologi, tetapi kembali mengalami iman secara nyata, melalui doa, tradisi, dan kehidupan rohani gereja. Rosario bukan sekedar tradisi lama. Bagi banyak orang, ini adalah senjata rohani yang membantu menghadapi dunia modern yang semakin sekuler. Pesannya jelas, jangan hanya melihat Alkitab dari sudut pandang pribadi. Mulailah mengenal tradisi gereja. Ambil Rosario, masuklah lebih dalam ke dalam kehidupan iman yang menyatu antara kitab suci, tradisi, dan praktik nyata. Di sana, banyak orang menemukan iman yang utuh dan tidak terpecah.